Audio Jungle. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah banyakkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh sumber dengan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta berkah ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta pengajian Masjid At-Taubah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan kembali mengkaji daripada masalah kajian fikih, yakni mengenai uraian rukun-rukun masalah sholat. Kalau sebelumnya sudah ulun jelaskan bahwasanya di antara rukun sembahyang yang disebutkan di dalam kitab Baduri itu dikatakan 13 macam, dan 13 itu pecah kemarin menjadi 4 bahagian, yakni ada yang dinamakan dengan rukun qauli, ada yang dinamakan dengan rukun fi'li, ada yang dinamakan dengan rukun qalbi, dan ada yang dinamakan dengan rukun maknawi. Sekarang di uraian-uraian daripada rukun masalah sembahyang, yang pertama adalah mengenai daripada masalah niat. Jadi niat ini letaknya di dalam hati dan disunahkan mengata lepas niat. Nah, akan tetapi tidak mencukupi jika hanya mengata dengan lepas niat sedang hatinya kosong pada waktu niat itu di waktu takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan umpamanya kita sembahyang zuhur, usolli pada zuhri, nah ini namanya nih ngarannya lapas, artinya diutarakan, didengarkan dari kita. Ini apa hukumnya? Hukum ketika mengucapkan dengan lapas tersebut, ketika kita hendak bertakbiratul ihram, ini hukumnya sunat, sunat aja. Adapun anda sekiranya kena ada nak jadi imam, begitu sidin jadi imam, dia sidin Yasra'u surakum ba'inahum bitamani salah, Yasra'u surakum ba'inahum bitamani salah. Begitu sidin dia Allahu Akbar, sidin salah itu tadi sah, yang penting di dalam hatinya yang menyatakan dengan niat tadi, sebab niatnya di dalam hati, sedangkan di luar ini lain niat, ini ngarannya lapas. Jadi kan bapak lah, jangan kira pamannya kawan langsung itu kadang berdiniatan jangan kawan ini enggak ini kan sah, ada. Artinya sidin mengambil nang wajibnya aja, sedangkan nang sunat kada digawi sidin, dalam masalah. Kalau ini kita di sini kah, atau kadang ketika kita berkumpulan keluarga beri kampung dari masyarakat, kadang ada demikian, itu ada masalah lah. Jadi jangan salah, kita ada yang mengatakan ini dari NU, ini mungkin Muhammadiyah, ini mungkin ini, salah tuh, justru kita salah. Dan ketika kita mengangkat di dalam rukun, ketika niat ini tadi, ketika kita bertakbiratul ihram, maka telapak tangan kita ini harus menghadap ke arah kiblat kita kira-kira aja. Jadi makanya gini,
Masalah di telinga ini kita mikir aja, jangan nongkrong tali belakang ini momennya nggak perlu. Artinya kita mempesankan yang penting di arah ke atas. Lah, jangan begitu kita mengatakan Allahu Akbar, umpamanya nih, Allahu Akbar, salah deh. Ini bujur-bujur kayak ini, jadi jual guru ini kayak ini memadahkan. Kada terlebar ini tangan jadi cukup kayak ini aja. Allahu Akbar, jadi ini ke atas. Ada ke bawah lah, hendak kayak ini kan salah aja, yang pentingnya ke atas. Nah, jangan ke bawah. Nah, nang ulum pelajari, namun belajar. Ini kayak ini. Jadi kita jangan sembarangan begitu kita melaksanakan sembahyang, sebab nilai yang sembahyang ini luar biasa benar. Kenapa? Ini penentu dengan amal yang lain. Bila kita sembahyang kita rusak, maka mana lain pun kita ini juga jadi rusak. Jadi bujur-bujur. Nah, nih, makanya ilmu ini luar biasa. Dan ilmu ini dikatakan nur cahaya. Dengan ilmu ini kita kalau membedakan mana baik, mana yang kada. Nah, nih, dengan ilmu ini penalang dan kita nyaman, kita beramalia, rajin kita. Kita kada coba ilmu, kada bakalan mau beramalannya. Orang kan bisa mengaji, mau lah yang mengaji. Kita apa coba mengajinya lah. Oleh dan apa? Ya kada bisa mengaji. Nah, umumnya bisa mengaji, rajin saja mengaji. Apalagi hanyaran bisa. Berkurang hanya bisa berkendaraan, ada naik kendaraan harus. Mungkin sudah jadi nihai berkendaraan, kalau berlepas segala macam itu ada kerja lagi memakai. Nah ini, jadi semangat kita tumbuh betul-betul lah. Di sini adalah tempatnya kita dalam keadaan menuntut ilmu. Di sini utama betul sini luar biasa biar nyaman. Ini ibaratnya pondok pesantren yang luar biasa betul kita sini. Jadi jangan disia-siakan. Kalau kita sudah beri kamu ngena, kan mungkin lagi kita bisa nuntut ilmu, kita mencari aja lagi ngena lagi. Di sini kita mengumpulkan modal, di sini kita mengumpulkan ilmu supaya apa yang kita jalani kena lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Ini harapan ya Allah. Dan tidak mudarat apabila mengata lepasnya tadi berbeda di dalam hati. Contoh umpamanya nih, seseorangnya nak sembahyang zuhur, lalu dia berniat di dalam hati sholat zuhur, akan tetapi dia mengata di mulutnya dia sholat asar, maka dipandang adalah yang di dalam hatinya. Umpamanya, nah, ini kita nak sembahyang zuhur, bagaimana? Begitu ulun nih jadi imam, begitu ulun baru salih nih malah pasangan usalli pada asri jalan banyak. Apa tak berarti mustahil tiada imam adalah Allahu Akbar jalannya adalah. Tapi di dalam hati ulun ini kada asar zuhur. Salah, nah ulun anak tadi tak berarti sah hukumnya, coba Pak. Nah ini tadi malah ini sunat saja. Gimana jadi masalah ini mendengar kena amjad. Jadi itu yang asal tadi nah ini masalahnya pulang. Padahal ibaratnya di hati ini pasnya. Jadi nama memiliki oleh kenapa? Sebab bila kita memiliki itu dia utarakan kan bisa was-was. Was-was itu baik bisa. Was-was, Allah was-was itu tak boleh. Allah. Nah itu was-was itu. Allah. Nah itu was-was ini jangan dianukan oleh ini. Nangga ini penyakitnya jangan ini kan menular lainnya. Nah ini. Jadi sekali sudah yakin aja. Bila kita mau ulang-ulang kena berlalu lagi yang lain. Kita bisa bacaan, yang bisa kita berwudu, seakan-akan ada pas itu padahal permainannya syaitan, permainannya iblis. Padahal wujudnya pun kita tadi cuma perasaan kita aja kayak ada pas. Kemudian derajat niat ini ada 3 bagian. Nah, 3 bagian. Di mana derajat niat ini yang pertama, jika seseorang itu mengerjakan nang fardu wajib pada niatnya 3 macam. Jadi bila kita nak menggawe sembahyang yang fardu 3 kita perhatikan, yakni kasar, takrub, lain. Nah 3 kita perhatikan. Jadi jika nang 3 ini kita lakukan maka sah niat kita. Kenapa? Nang 3 tadi. Yang pertama mengucap sengaja memperbuat, bahasa Arabnya usalli. Nah. Kemudian yang kedua menentukan sholat yang dikerjakan, seumpamanya subuh ke zuhur ke tentukan. Yang ketiga
menentukan bahwa sholat yang dikerjakan itu fardu, ada sunat, maka andai orang tadi berniat oleh si musalli, oleh orang yang sembahyang tuh bahasa kita lah usalli fardal zuhri, sudah cukup tuh, cukup itu. Sedangkan yang lainnya bang, yang kita lebih yang lainnya itu sunat aja. Ini yang wajibnya. Jadi wajibnya usalli fardal zuhri sudah. Imaman, makmuman itu sunatnya, itu berlebih ke Bapak. Bisa dipaham kalau lah? Ada kan ada paham? Anda bertakon silakan. Kita ada yang paham? Ada yang paham masalah ini? Nah, untuk sementara ini dulu ada paham? Paham, alhamdulillah. Kita belajarnya tahutan kan kalau kamu bertakon daripada nyanyi kan ya kalau jangan berpura tahu. Nah, ya jangan masa ilmu ini apalagi ibadah jangan kita berpura-pura sebab rugi ini kita. Ini kesempatan kita. Ya Allah. Kesempatan. Kemudian yang kedua, jika sholat itu sunat yang ada waktu seperti sholat rawatib, rawatibnya nang kayak sembahyang qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Cuma nang dianjurkan lah, nang dianjurkan sebab sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, barang siapa nang mengamalkan sembahyang sunat rawatib nang 12 rakaat, nah tidak ada 12 rakaat, maka Allah akan memberikan dengan orang tersebut nilaian bagi orang yang mengamalkan sembahyang tersebut nang istiqamah di dalam melaksanakannya adalah dibangunkan satu surga besarnya rumah kita. Di surga itu rumah kita disediakan oleh Allah Ta'ala. Nah pada 12 rakaat itu tadi nang sunat rawatib nang penting. Nang pertama nang kita gawi qabliyah sunat subuh 2 rakaat. Ya Allah lah istimewa nih. Orang nama gawi ini lebih baik daripada nilaian seisi dunia. Nah, jadi jangan sampai kan menggawi semua sunatnya. Nang kedua sembahyang qabliyah zuhur. Tuh qabliyah zuhur tuh 4. Kita 2 kalau sekolah wujudnya 4. 2 kali salam, 2 sembahyang 2 rakaat tambah 2 rakaat, jadinya berapa sudah 6. Ditambah pulang ba'diyah zuhur 2, 8. Ya Allah. Ditambah pulang ba'diyah maghrib berapa? 10. Ditambah pulang ba'diyah isya berarti 12. Nah, jadi kayak apa nang qabliyah isya kalau termasuk dalam daftarannya tadi, amun kita nak mengambil nang bagus-bagusnya aja kita kan nang perlu kita pertahankan. Nah ini tadi. Cuma kita ini banyaknya ini nang kesalahannya ya zuhur tadi. Kalau zuhur kan salahnya pasti 2, qabliyah 2, ba'diyah 2. Nah, salah ada awas sudah kita tuh pulah rumah di surga tuh awas sudah. Pada nilaiannya jadi rumah dengan apa? Kalau orang sudah mendapatkan nilaian berumah sudah ibaratnya dapat rumah di surga, ihangnya itu jadi andai dibandingkan dengan dunia seisinya ada dibandingannya. Saking harapnya tenang. Artinya bila kita nih bulik meninggal dunia nyaman. Oleh kenapa besi rumah sudah mau besi rumah beli nyaman. Kalau dia mau masukinnya lagi, nang sakit nih bila kalau besi rumah beli ke mana? Betul pak, muliknya kemana? Dengan sakit. Nah inilah mengenai daripada sholat sunat rawatib atau sholat duha atau sholat hari raya atau sholat sunat yang ada sebab. Nah seperti sholat gerhana atau istisqa atau wajib pada niat tadi, maka mengerjakannya dengan 2 macam niatnya. Kalau nampak tadi 3 macam. Kalau sembahyang sunat cuma 2 aja. Nah apa niatnya? Cukupnya mengucapkan dengan perkataan sengaja memperbuat satu. Nah menentukan sholat yang dikerjakan. Kalau bahasa Arabnya cukup ini usolli duha. Nah aku sembahyang berarti sengaja memperbuat sembahyang duha. Jangan kalau usolli duha sudah kan? Oleh 2 rakaat aja, 2 niat aja.
berbeda dengan nang wajib. Kalau nang wajib tadi kan 3. Berarti kalau nang wajib tadi kan usolli pada zuhri, nah bertambah padurnya. Kalau ini nang sunat kan perlu dibuat sunat. Nah, kalau kita kan terpanjang wajib yang umpamanya qabliyah zuhur, usolli sunat zuhri umpamanya kan qabliyah, nah panjang. Kalau orang tahu ilmunya kan begitu panjang-panjang wajib pasti. Allahu Akbar pasti. Jadi nyaman, ringkas dari kita asal tahu. Kemudian yang berikutnya, yang selanjutnya adalah yang ketiga, jika sholat itu sholat mutlak, nah wajib pada niat itu cuma satu macam. Mutlak ini kada berbentuk yang umpamanya begitu mas wudu, kada sembahyang sunat wudu kada mutlak baca. Bisa penting ya niatnya. Cukup mau ucapkan sengaja memperbuat. Nah, bayang nih, kalau bahasa kita andainya berniat oleh nangsi musal ini usalli sudah ya. Nah, nyamannya tenang. Kada ada repot kalau ada kali-kali. Maka ini sudah mencukupi kalimat ini. Adapun orang yang menyandarkan salat kepada Allah dengan perkataan lillahi ta'ala, kemudian yang menuntut dengan jumlah rakaatnya seumpamanya perkataannya arba'ah rakaatin, maka kita biasa sebut, dan niat menghadap kiblat dengan perkataan mustaqbilal kiblati. Nah, itu semuanya adalah hukumnya sunat kada wajib. Nah, cuma itu memanjang ibadah dalam. Nah, oleh lantaran panjang itu tadi, lalu kita nih terlambat membicarakan gaya biar namanya sholli pada zuhri arba'a takbiratin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Panjang kalau mengatakan di dalam mati ini tadi itu bicara mengingatkan mengatakannya wilayahnya kalau diingat lalu dia terlepas bahasa pula. Nah, ini kan pada sebenarnya nyaman, cukup usolli pada zuhri sudah. Dudi membuat makmumnya berdudi kan Bapak, imamnya berdudi ada masalah. Yang penting 3 tadi tercukupi, maka lengkaplah boleh mengerjakan demikian. Nah, berikutnya adalah mengenai daripada takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini yaitu ucapan Allahu Akbar yang disebut takbir. Kenapa jadi disebut takbiratul ihram? Karena takbiratul ihram ini mengharamkan sesuatu yang halal yang sebelumnya tadi seperti makan, minum, berbicara dan lainnya. Kalau tadi kita belum angkat takbir, maka kita bermakan boleh, minum boleh, berpandel-pandel boleh. Tapi begitu kita sudah Allahu Akbar, kada boleh lain-lainnya, kada boleh diharamkan. Bila kita memperbuat, maka hukumnya batal dengan sembahyang kita tadi. Bisa dipaham? Ada kan yang tak gunakan? Nah, silakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.